Halo semua, ketemu lagi bersama saya Iksan. Oke, di tangan saya saat ini udah ada smartphone terbaru dari Xiaomi guys. Dan pastinya kalian udah banyak yang tahu nih kalau smartphone ini adalah smartphone Redmi 10. Nah, kalau beberapa waktu yang lalu saya udah buatin video unboxing dan juga speed test soal smartphone Redmi 10 ini. Di video kali ini saya mau coba share ke kalian ya soal beberapa settingan yang mungkin aja berguna buat kalian yang baru aja beli smartphone Redmi 10-nya ini. Nah, tapi sebelum saya lanjutin ke inti videonya ya guys, saya mau bahas-bahas sedikit soal spesifikasi dari smartphone Redmi 10-nya ini. Nah, untuk kita mulai dari softwarenya dulu ya guys ya. Untuk UI yang digunakan oleh Redmi 10 ini adalah MIUI versi 12.5.2, dimana ini adalah versi MIUI terbaru ya guys ya. Jadi misalkan kalian baru pegang smartphone ini atau kalian baru beralih dari brand lain ke brand Xiaomi ini, pastinya kan kalian akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tampilan interface-nya. Nah, tujuan saya di video kali ini adalah seperti itu guys ya, untuk membantu kalian mengetahui atau mengenali settingan apa aja yang bisa kalian lakukan di smartphone Redmi 10-nya ini. Dan untuk spesifikasi lainnya seperti RAM yang saya beli ini adalah RAM 6GB dengan memori internal 128GB, dan chipset yang dipakai oleh Redmi 10 ini juga adalah chipset seri terbaru dari MediaTek, yaitu Helio G88 dengan fabrikasinya sebesar 12 nanometer seperti itu guys. Oh ya, saya lupa sedikit nih guys, untuk harganya sendiri ini dibanderol sekitar 2,4 juta atau 2,5 jutaan gitu ya. Jadi misalkan kalian mau beli smartphone ini, kalian bisa dapetin harga smartphone ini di harga seperti itu guys. Oke, jadi guys, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja masuk ke settingan yang pertama ya, dimana di settingan pertama ini adalah settingan untuk keyboardnya. Nah, yang kita tahu ya, kalau untuk settingan keyboard seperti itu tuh di bawaan pabriknya selalu untuk koreksi otomatis itu hidup ya guys ya untuk settingannya. Nah, di sini kita coba untuk mematikan settingan koreksi otomatisnya, dan juga kita coba tampilkan ya untuk bagian baris nomor ya di bagian atasnya ini, karena kalau saya biasanya tuh baris nomor akan selalu muncul di bagian keyboardnya ini guys. Oke, caranya itu cukup mudah ya, kalian tinggal cari aja kolom pencarian atau apapun yang bisa menampilkan tampilan keyboardnya seperti ini. Kemudian kalian tap di bagian kotak yang ada di pojok ini guys, dan kalian seret ke bawah. Kemudian kalian tap di bagian lainnya, dan kalian setelah muncul opsi menu seperti ini, kalian tap di bagian masukan. Nah, di sini untuk baris nomornya dia akan mati ya guys ya, untuk defaultnya kita hidupkan seperti ini. Lalu untuk tampilkan saran koreksi ini kalian matikan, dan juga untuk koreksi otomatisnya ini kalian matikan aja guys. Dan setelah itu kalian kembali seperti semula ya ke bagian tampilan keyboard, dan sekarang tampilan keyboardnya udah ada baris nomor, dan ini untuk koreksi otomatisnya itu udah otomatis mati ya guys. Jadi kalian nggak bakal keganggu sama mungkin pas kalian ngetik cepet gitu, yang kalian mau tampilkan malah jadi berbeda gitu ya guys ya. Jadi biar nggak keseringan typo lah, maksud saya seperti itu guys. Nah, sekarang kita lanjut ke settingan yang kedua nih guys ya, dimana settingan ini tuh cukup banyak juga ya yang menanyakannya di setiap saya buat video seperti ini, yaitu adalah settingan cara untuk mengubah jenis font dan juga ukurannya, dimana dari si Redmi 10 ini dengan MIUI 12.5.2 nya sudah disediakan secara pengaturan defaultnya ya guys ya. Jadi kalian nggak perlu lagi install aplikasi third party untuk merubah jenis fontnya dan juga jenis atau ukuran font dari smartphone Redmi 10-nya ini. Nah, untuk kalian yang ingin mengubahnya, ini caranya cukup mudah ya guys ya. Kalian tinggal seret aja menu bar yang ada di sini, lalu kalian masuk ke menu setting, dan kalian pergi ke opsi tampilan yang ini guys. Lalu kalian scroll ke bawah, dan kalian akan menemukan di sini ada tulisan huruf, di mana ada huruf dan juga ukuran teks. Di sini saya akan coba untuk kasih tahu ke kalian ya soal bagaimana caranya untuk merubah ukuran teks di smartphone Redmi 10-nya. Di sini kalian tap aja di bagian ini ya guys ya, ukuran teks, dan di sini untuk defaultnya itu adalah ukurannya yang S, dan misalnya ini menurut kalian kekecilan atau kebesaran, kalian bisa geser-geser aja yang ada titik-titik yang ada di sini ya guys ya, dan kalian bisa atur sesuai keinginan kalian atau kebutuhan kalian masing-masing. Ini juga caranya cukup mudah ya. Misalkan di sini kalian udah sesuai atau cocok dengan tampilan ini, kalian tinggal tap aja pilih ini, dan kalian tinggal kembali seperti itu guys. Nah, kemudian untuk settingan selanjutnya adalah bagaimana caranya kalian bisa untuk merubah jenis daripada huruf yang
yang ada pada si Redmi 10-nya. Ini caranya juga cukup mudah, kalian tinggal tap aja di bagian opsi huruf ini, maka akan muncul tampilan seperti ini dan kalian misalnya mau ngecek ya, apakah ada tampilan atau jenis huruf yang defaultnya yang sudah diberikan Xiaomi di smartphone Redmi 10-nya ini. Misalkan kita tap di bagian tampilan profil seperti ini ya guys, dan kita tap di bagian hurufnya. Nah, kalau di sini untuk defaultnya itu dia cuman ada dua ya guys ya, dimana yang sudah terpakai atau yang sudah terpasang adalah yang Roboto, dan misalkan kalian nggak mau install yang lain, kalian bisa ganti ke Flyme to Moon ini guys, seperti ini. Dan di sini ada previewnya, misalkan kalian mau lihat-lihat dulu sebelum kalian menerapkannya, karena kalau kalian terapkan seperti ini mesti merestart ulang daripada smartphone ini guys. Nah, kemudian misalnya kalian nggak suka dengan tampilan font yang seperti ini atau jenis font yang kayak gini, ini kalian bisa download sesuka hati kalian ya guys ya, di bagian ini guys. Nah, ini kalian tap di bagian logo huruf T ini, dan kemudian kalian cari aja ya guys ya, yang mana font yang sesuai dengan preferensi kalian. Contoh di sini misalkan saya suka dengan tampilannya si Flower Star ini. Kita tap di bagian ini, lalu kita unduh di sini guys ya. Di sini ada tulisan gratis, itu berarti kalian dibebaskan untuk tidak membayar dan untuk mendapatkan si fontnya ini guys. Nah, kalau sudah seperti ini, misalkan kalian mau langsung terapkan, ini bisa di bagian sini guys. Tapi misalkan kalian mau ngecek dulu ya apa aja font yang udah kalian download tadi, ini kalian tinggal pergi lagi ke bagian menu profilnya, lalu kalian tap bagian hurufnya lagi, dan di sini kalian misalkan mau compare ya, preview mana yang lebih baik, kalian tinggal tap aja seperti ini, dan ya kalian tinggal lihat-lihat aja mana yang sesuai dengan kebutuhan kalian atau selera kalian, seperti itu guys. Ya, sekarang kita lanjut ke settingan yang ketiga nih guys ya, dimana menurut saya ini settingan yang memang sangat bermanfaat sekali ya guys ya, supaya kalian bisa mengurangi atau bisa dibilang untuk menghemat penggunaan daripada tombol power atau tombol lock and unlock dari Redmi 10-nya ini, supaya lebih hemat dan awet lagi gitu ya smartphone Redmi 10-nya. Nah, ini caranya cukup mudah ya guys ya, kalian tinggal pergi aja ke menu setting. Tapi sebelumnya saya mau kasih lihat dulu ke kalian ya, sebelum kita aktifkan menunya atau settingannya, ini kalau kita tap dua kali, ini layarnya nggak nyala ya guys ya, atau mungkin kalau kita angkat seperti ini juga smartphone-nya dia masih dalam keadaan mati di bagian layarnya. Nah, tapi untuk mengaktifkannya ini nanti kita akan coba lihat ya untuk perbedaannya. Di sini untuk mengaktifkannya kalian tinggal seret lagi menu bar yang ada di sini, kalian kemudian masuk ke menu setting, kemudian kalian tinggal pergi ke tampilan atau ke opsi yang layar kunci ini guys, dan kalian pilih aja angkat untuk bangunkan ini, tap hingga berwarna biru seperti ini. Kemudian untuk ketuk dua kali juga kalian tap lagi supaya dia berwarna biru seperti ini. Nah, ini kalian bisa lihat perbedaannya guys ya, dimana kalau kita ketuk dua kali di bagian ini otomatis layar kuncinya nyala, atau misalkan kalian sudah meletakkan smartphone-nya di meja dan ketika kalian angkat seperti ini, dia akan otomatis menyala untuk si layar kuncinya ini guys. Dan misalnya kalian nggak mau lagi ya guys ya menggunakan si tombolnya ini untuk mengunci layarnya, ini kalian tinggal pergi aja ke menu bar kembali guys, lalu kalian cari logo yang seperti ini guys ya. Nah, ini kalian pilih yang ada gambar gembok ini, kalian tap di bagian ini, maka layarnya otomatis terkunci seperti itu guys. Jadi benar-benar mengurangi penggunaan daripada si tombol powernya ini ya guys ya, supaya bisa lebih awet lagi. Nah, yang berikutnya adalah settingan yang keempat nih guys, dimana di settingan yang keempat ini adalah cara mematikan atau menghidupkan fitur daripada virtual RAM-nya di smartphone Redmi 10-nya ini. Karena memang Redmi 10 ini sudah memiliki atau mendukung dengan fitur penambahan RAM virtual sebanyak 2 GB tadi. Jadi misalnya kalian nggak rela apabila misalkan memori internalnya ini digunakan untuk mengalokasikan virtual RAM yang sebanyak 2 GB tadi, ini kalian bisa matikan atau menghidupkannya kembali dengan cara kalian pergi ke menu setting lagi ya guys ya, seperti ini. Lalu kalian scroll ke bawah, cari yang namanya opsi menu setelan tambahan di bagian ini, kalian tap. Kemudian kalian tap lagi ke fitur atau bisa dibilang ini adalah opsi menu penambahan memori seperti ini. Nah, setelah tampilan seperti ini, kalian tinggal tap aja di bagian birunya seperti ini guys, dan kalian tinggal langsung restart ulang aja supaya penambahan memori virtual RAM-nya ini dia otomatis mati kembali, seperti itu guys. Lanjut ke settingan yang kelima nih guys ya, yaitu cara untuk membuat shortcut untuk membuka aplikasi kamera daripada bawaannya si Redmi 10 ini secara cepat ya guys ya. Jadi misalkan kalian berada di dalam kondisi layarnya terkunci seperti ini, jadi kalau misalkan kalian tap dua kali ya, atau tekan dua kali tombol volume down-nya ini, jadi supaya langsung bisa membuka aplikasi kameranya, ini kalian tinggal pergi aja ke menu setting ya guys ya, seperti ini. Lalu kalian pergi ke tampilan layar kunci seperti ini ya guys ya, dan kalian scroll
scroll aja ke bawah seperti ini. Nah, di bagian lainnya ini kalian tap aja hingga biru di bagian sini guys. Nah, setelah ini maka kalian bisa langsung mengaktifkan aplikasi kameranya dengan cara tap 2 kali di bagian tombol volume down-nya ini seperti ini guys. 1 2. Oke, kita kunci dulu ya seperti ini. Kita ulangi lagi. 1 2. Nah, jadi dia langsung otomatis masuk ke dalam aplikasi kameranya. Jadi kalian nggak perlu lagi buka dulu layar kuncinya atau mungkin yang lain-lainnya. Jadi nggak perlu lagi melakukan step-step yang konvensional seperti itu guys. Nah, yang selanjutnya adalah settingan yang keenam nih guys ya, dimana ini adalah settingan yang menurut saya juga cukup perlu kalian lakukan di smartphone Redmi 10-nya, yaitu cara mematikan nada papan panggilan daripada Redmi 10-nya ini. Nah, nada papan panggilan itu seperti apa? Jadi misalkan kalian ingin melakukan panggilan ya guys di smartphone Redmi 10-nya ini, maka dia ketika dipencet nomornya, nah ini kalian bisa dengar sendiri ya. Ini suaranya itu bunyi guys, karena menurut saya sebagian orang itu merasa terganggu dengan suara yang dimunculkan oleh papan tombolnya ini. Nah, ini untuk mematikannya ini caranya juga cukup mudah ya guys. Kalian pergi lagi ke menu setting seperti ini, lalu kalian cari yang namanya suara dan getaran. Kalian tap aja, kemudian kalian scroll ke bawah. Nah, di bagian sini ada yang namanya setelan tambahan, kalian tap juga seperti ini, dan untuk nada papan panggilannya kalian bisa matikan di sini guys. Maka setelah itu untuk papan panggilannya ini udah nggak ada suaranya lagi ya guys ya, otomatis sudah mati untuk keluaran suaranya. Jadi lebih aman dan lebih nyaman lagi saat kalian melakukan panggilan telepon di Redmi 10-nya ini. Ya, sekarang kita lanjut ke settingan yang ketujuh nih guys, yaitu cara untuk merubah tampilan refresh rate layarnya dari 60Hz ke 90Hz di Redmi 10-nya ini. Nah, ini caranya cukup mudah ya guys ya, kalian tinggal pergi aja ke menu setting lagi seperti ini, lalu kalian scroll ke bawah dan kalian cari yang namanya opsi tampilan seperti ini, kalian tap, dan kalian scroll lagi dan kalian cari yang namanya rasio menyegarkan layar, dan kalian tap di bagian ini, lalu kalian setelah menemukan seperti ini, kalian tinggal pilih aja yang tampilan tinggi 90Hz ini. Nah, tapi misalkan kalian setting di 90Hz ini, kalian akan mendapatkan konsekuensinya adalah konsumsi daya baterainya akan sedikit lebih boros ketimbang kalian menggunakan yang 60Hz-nya seperti ini guys. Jadi ya, semoga kalian bisa bijak untuk melakukan settingan di smartphone Redmi 10-nya ini. Ya, sekarang kita masuk ke settingan yang ke-8 nih guys, yaitu settingan navigasi sistem, dimana kebanyakan orang agak sedikit males ya menggunakan atau mengoperasikan smartphone-nya menggunakan tombol virtual yang seperti ini, dimana ini adalah settingan defaultnya ya. Jadi misalkan kalian nggak mau menggunakan tombol virtual, jadi lebih suka menggunakan gestur atau gerakan untuk mengoperasikannya, ini caranya cukup mudah untuk merubahnya. Kalian tinggal masuk ke menu setting seperti ini ya guys. Nah, kalian masuk dulu ke menu settingnya. Ya, setelah muncul seperti ini, kalian cari yang namanya layar utama. Di sini kalian tap, lalu kalian pilih yang navigasi sistem seperti ini. Kalian tap begini dan pilih yang gerakan seperti ini. Nah, maka secara otomatis tampilannya sudah berubah ya guys. Dimana untuk penggunaannya cukup mudah. Kalau swipe kanan ke kiri, ke tengah atau kiri ke tengah juga, ini untuk mengembalikan daripada tampilan menunya ya, kayak gini guys. Dan untuk kembali ke menu home screen, kalian tinggal swipe dari bawah ke tengah seperti ini. Atau untuk menampilkan recent apps-nya, kalian tinggal swipe dari bawah ke tengah dan tahan sebentar seperti ini. Nah, maka untuk menampilkan daripada menu recent apps-nya si Redmi 10-nya ini guys. Jadi caranya cukup mudah ya untuk merubahnya. Nah, sekarang kita lanjut ke settingan yang ke-9 guys, yaitu cara untuk menampilkan status memori di bagian recent apps-nya ini. Nah, kalau kalian lihat ya, di bagian ini tuh masih kosong ya, belum ada status memori daripada Redmi 10-nya. Jadi kalau untuk menampilkannya ini caranya juga cukup mudah. Kalian kembali lagi ya ke menu settingnya seperti ini. Kemudian kalian pergi lagi ke layar utama yang kayak tadi ya guys, di bagian ini seperti ini, kalian tap aja, lalu kalian scroll ke bawah dan di sini ada tulisan tampilkan status memori, kalian tap aja guys hingga berwarna biru. Dan sekarang secara otomatis tampilan status memorinya sudah muncul di bagian atas sini guys. Jadi kalian bisa tahu nih seberapa banyak konsumsi memori yang sudah kalian gunakan di smartphone Redmi 10-nya. Tapi ini adalah tampilan status memori untuk RAM-nya ya guys ya, bukan untuk memori internalnya.
Nah, sekarang kita masuk ke settingan yang terakhir nih guys, atau bisa dibilang ini adalah settingan yang ke-10 untuk Redmi 10-nya. Nah, jadi misalnya kalian beli smartphone Redmi 10 ini untuk dibagi dua. Maksud saya penggunaannya misalkan kalian sharing ya dengan adik kalian, atau anak kalian, atau mungkin dengan kakak kalian seperti itu. Ini biar tampilannya itu beda-beda ya guys ya. Jadi misalkan file-filenya juga kalian nggak mau tercampur. Ini ada yang namanya fitur ruang kedua di smartphone Redmi 10-nya. Dan untuk mengaktifkannya ini juga cukup mudah ya guys ya. Kalian tinggal pergi ke menu setting seperti ini. Oke, lalu kalian scroll aja ke paling bawah dan cari opsi fitur spesial. Kalian tap, lalu kalian pilih yang ruang kedua seperti ini guys. Nah, kalian tap di bagian ini. Nah, di sini kalian tinggal hidupkan ruang keduanya. Kalian tap aja di bagian sini. Maka akan secara otomatis dia meng-create ruang kedua untuk Redmi 10-nya. Nah, kalau kalian bisa lihat ya, nanti itu settingannya ada dua opsi pilihan. Dimana yang satu, kalian bisa menggunakan kode keamanan atau kode sandi ya guys. Saya kasih lihat ke kalian nih. Nah, di sini kalian bisa lihat nih, ini menggunakan sandi atau dengan menggunakan pintasan aja. Jadi misalkan kalian merasa file kalian penting dan kalian khawatir dicuri, saya sarankan kalian mengaktifkan yang menggunakan kata sandi ini. Tapi misalkan kalian nggak mau ribet, takutnya kata sandinya lupa, kalian bisa pilih yang menggunakan pintasan seperti ini. Di sini saya akan coba untuk mencontohkan yang menggunakan pintasan aja ya guys ya. Setelah saya pilih seperti ini, kita lanjut. Lalu kalau ada pilihan setel sandi, kita lewati aja guys. Nah, maka secara otomatis tampilannya sudah masuk ke dalam ruang keduanya. Kalau kalian bisa lihat nih ya, ini tampilannya berbeda dengan tampilan utamanya si Redmi 10-nya ini. Dan misalkan kalian ingin kembali ke menu atau ke tampilan yang utamanya, kalian tinggal tap aja di bagian icon ganti ini guys. Kalian bisa tap di bagian seperti ini, maka dia akan otomatis men-switch daripada tampilan ruang pertama dan juga ruang keduanya. Jadi misalkan ruang pertama untuk anak kalian atau untuk kalian, ruang kedua untuk anak kalian atau untuk kakak atau adik kalian, seperti itu guys. Dan ini memang berbeda ya untuk folder tampilan atau file-filenya. Kalau misalkan saya kasih lihat ke kalian, ini adalah tampilan galerinya ya daripada ruang pertama. Kalau kita masuk ke bagian ruang keduanya guys, seperti ini ya. Misalkan saya switch dulu ke ruang kedua seperti ini. Maka ketika kita buka daripada galerinya, ini bakalan kosong karena memang nggak ada atau belum kita isi file-filenya di ruang keduanya ini guys. Jadi benar-benar semuanya itu yang terisi di ruang pertama dan kedua itu benar-benar dipisah ya guys. Jadi nggak menjadi satu seperti itu. Nah, jadi itulah tadi ya guys beberapa settingan atau bisa dibilang 10 settingan yang bisa kalian lakukan di smartphone Redmi 10-nya. Ini tujuannya adalah supaya kalian bisa lebih mudah lagi beradaptasi dengan tampilan daripada MIUI 12.5.2-nya ini guys. Jadi supaya nggak terlalu lama kalian menggunakan atau mengetahui apa aja yang bisa kalian lakukan di smartphone Redmi 10-nya ini. Nah, tapi misalkan kalian masih punya pertanyaan soal smartphone atau settingan daripada Redmi 10-nya ini, kalian nggak perlu sungkan untuk tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah ini guys. Dan seperti biasa sebelum saya tutup videonya, buat kalian yang suka dengan konten kayak gini guys, kalian jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan dislike aja video ini kalau kalian gak suka dengan kontennya guys. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai ketemu lagi guys di video tips dan trik berikutnya.